Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 P7 ingin menampilkan hasil wawancara kami, yaitu komunitas Barongan yang ada di Perumahan Kaliwung Indah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuni Noviana, absen 25. Saya Nurul Asfarina Harun, absen 27. Saya Jenny Ayunan Talita, absen 13. Saya Imam Setiawan, absen 12. Terima kasih. Kami sudah bersama dengan perwakilan dari Paguyuban Barongan dari Perumahan Kaliwung Indah. Mungkin masnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebenarnya perkenalkan, nama saya itu Teguh Diprastio. Saya saat ini sedang kuliah mengambil jurusan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Dianuswantoro. Itu, Pak. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Kapan Paguyuban Barongan ini dibentuk dan siapa sosok yang membentuk paguyuban ini? Pembentukannya itu lebih tepatnya setelah Corona. Nah, itu kan dulu kita tuh punya Barongan ini sebelum Corona juga. Nah, pas habis Corona kita itu pas itu kumpul-kumpul. Nah, pas kumpul-kumpul ada rembukan, gimana kalau Barongannya kita aktifin lagi. Nah, itu yang pelapornya itu ada Mas Jihan sebagai ketuanya sama Mas Nurul sebagai bendahara, kayak yang narik jimpitan, narik itu iuran buat anggota-anggotanya gitu. Dari masnya sendiri kok bisa kepikiran ikut paguyuban ini? Dan sudah berapa tahun sih gabung ke komunitas ini? Buat kepikirannya sih enggak, kayaknya itu yang mau-mau aja itu ikut. Nah, saya itu kan kebetulan deket sama yang punya Mas Jihan sama Nurul, itu saya deket. Nah, terus beberapa tahun saya ikut tuh kayaknya ada 4 tahunan saya tuh ikut dari karnaval tahun 2019 sampai 2020 kan nggak ada COVID. Nah, terus 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, itu. Paguyuban Barongan ini terinspirasi dari siapa kalau boleh tahu? Lebih tepatnya itu bukan terinspirasi tapi kayak ngikutin. Ya terinspirasi juga sih. Terinspirasi dari kampung-kampung lain kan punya juga budaya Barongan. Nah, pas karnaval itu kan mereka juga nampilin, setiap kampung itu kan nampilin Barongan. Nah, masa perumahan kita nggak punya budaya gitu. Nah, terus teman-teman gitu kan ngadain Barongan gitu. Kalau untuk sekarang keseluruhan pesertanya ada berapa kira-kira? Kalau lebih tepatnya itu mungkin 20-an lebih lah, 20-an lebih. Itu kan dari semua perumahan itu kan ada yang ikut, ada yang mau-mau, ada yang cuma sekedar jalan-jalan lihat gitu kan. Terus adakah syarat menjadi anggota paguyuban ini? Kalau untuk syarat sih sebenarnya nggak ada. Yang mau ikut tinggal ikut aja, yang enggak ya juga nggak usah ikut, nggak apa-apa. Kita nggak ngarusin syarat-syarat itu, nggak, yang mau aja gitu. Kalau untuk tampil itu apakah ada latihannya dulu atau gimana? Latihan pas tampil itu mungkin nggak ada latihan, cuman kita itu ada persiapan ngecek ini Barongan nih. Nah, ini ada yang rusak atau gimana, kondisinya bagaimana gitu. Kalau latihan sih enggak, kita spontan aja gitu. Lalu apakah ada iuran dalam setiap pertemuan? Iuran untuk setiap pertemuan itu kita kumpul itu enggak mesti iuran. Iuran itu pas sebelum, misalnya nih kan ada acara karnaval atau persewaan gitu. Nah, seminggu sebelumnya itu kita kumpulan. Lah, kumpulan itu seminggu itu untuk full iuran gitu. Jadi enggak setiap perkumpulan itu enggak. Jadi setiap 1 minggu sebelum acara atau karnaval gitu. A few moments later. Kalau Barongan ini atau yang lainnya itu dibuat sendiri atau ada campuran dari pengrajin-pengrajin lain? Pembuatan Barongan ini ada sih campur tangan orang lain. Kalau kita sendiri buat itu kita nggak mampu, cuman kita dari uang iuran itu kita alokasikan ke Barongan sama orang yang bisa bikin Barongan. Sama ini rambut-rambut juga kan
terpisah, jadi barungan sendiri, rambut sendiri, kayak kain sendiri juga gitu-gitu. Kalau diundang untuk tampil gitu biasanya lebih sering di acara apa saja? Kalau diundang itu biasanya di acara khitanan atau nanggap-nanggap gitulah. Kayak biasanya itu Perman sini kan setahun sekali ngadain karnaval jalan sehat. Nah, itu jalan sehat itu kita bisa disewa buat nampil di depan karnavalnya itu. Kalau untuk durasinya itu biasanya seharian full atau setengah hari sampai sore? Nggak sampai sehari full sih, palingan dari jam 10 start sampai jam 12 udah pada bubar. Mungkin yang lama itu persiapannya bisa sampai dari subuh mungkin bisa. Gimana strategi komunitas barungan ini biar bisa bertahan di era globalisasi saat ini? Strateginya mungkin kita itu ada kerjasama sama Pak RW sama Kades, itu buat emang ada khusus organisasi buat ini budaya gitu. Jadi nggak cuma barungan, ada juga drumblek, ada juga jalan kepang. Jadi strateginya itu mungkin bekerjasama sama yang punya wilayah atau bahasanya kadesnya atau RW-nya itu. Bagaimana cara atau strategi komunitas untuk menarik minat masyarakat? Misal, cara mempromosikannya gimana? Kebetulan kita punya akun Instagram yang bisa buat ini promosi sama ya dokumentasi gitu. Terus bisa pesan kalau ada acara gitu, pesan mau ngadain barungan, itu bisa kita lewat Instagram. Nah, Oke, sebagai penutup, apakah ada pesan-pesan untuk kita yang sebagai pelajar? tetap melestarikan budaya, jangan sampai lupa kita sebagai anak muda patut melestarikan budaya. Wong Jawa aja nganti ilang jawane. Sekian dari video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.